Malam itu gelap pekat, kabut tebal menyelimuti area perkebunan yang sunyi, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Rumah dinas di tengah perkebunan itu berdiri kaku, seperti saksi bisu dari kisah-kisah yang seharusnya tak diceritakan. Namun siapa sangka, sebuah ketukan pelan di pintu rumah itu akan menjadi awal dari teror yang tak terlupakan. Andi, seorang mandor baru di perkebunan teh, sedang bersantai di rumah dinasnya. Dia telah tinggal di sana selama hampir setahun, terbiasa dengan kesunyian yang menyelimuti area itu saat malam tiba. Namun malam itu berbeda. Suara ketukan pintu yang tiba-tiba memecah keheningan membuatnya terkejut. Jarum jam menunjukkan pukul 10 malam, waktu di mana semua penghuni rumah dinas biasanya sudah terlelap. Ketukan itu terdengar lagi, pelan tapi penuh tekanan. Andi berjalan menuju pintu dengan rasa heran. Ketika pintu terbuka, dia melihat seorang wanita berdiri di depan rumahnya. Wajah wanita itu pucat, matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. "Anda, Bu Lilis kan? Ada apa, Bu, malam-malam begini?" tanya Andi bingung. Bu Lilis adalah salah satu pekerja di perkebunan. Tidak langsung menjawab. Tubuhnya gemetar dan dia meminta izin untuk masuk. Saya tidak bisa pulang ke rumah malam ini," katanya dengan suara bergetar. Andi membiarkannya masuk, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Bu Lilis duduk di kursi, pandangannya terus mengarah ke jendela yang tertutup rapat. Tangannya gemetar, seolah takut sesuatu akan masuk. "Ada apa, Bu? Kenapa Ibu tidak bisa pulang?" tanya Andi dengan nada prihatin. Bu Lilis menunduk, ragu-ragu untuk menjawab. Akhirnya dia berkata pelan, "Saya merasa diawasi. Di rumah, saya sering mendengar langkah kaki. Benda jatuh ke sumur, tapi ketika dicek, tidak ada apa-apa. Saya takut." Andi mencerna kata-kata itu dengan hati-hati. Dia tahu rumah dinas itu sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Banyak cerita mistis yang beredar di antara para pekerja. Namun dia tidak ingin terbawa sugesti. Saat Andi berusaha menenangkan Bu Lilis, suara langkah kaki terdengar dari luar. Suara itu berat dan pelan, mendekat ke arah rumah. Andi dan Bu Lilis saling berpandangan, napas mereka tertahan. Langkah itu berhenti di depan pintu, lalu berlanjut mengelilingi rumah. Andi mengambil golok dari dapur dan mengintip keluar. Tidak ada siapapun. Ketika suara itu hilang, Andi kembali ke dalam dan mencoba menenangkan Bu Lilis yang semakin ketakutan. "Kita tunggu sampai pagi. Ibu boleh tinggal di sini," kata Andi, menawarkan kamar untuk Bu Lilis. Keesokan paginya, Andi mendapati kamar tempat Bu Lilis tidur kosong. Kasur yang dirapikan semalam tetap rapi, seolah tidak pernah digunakan. Dia mencari Bu Lilis ke seluruh penjuru rumah, tapi wanita itu tidak ditemukan. Saat keluar rumah, Andi bertemu dengan Pak Asep, seorang pekerja senior. Ketika ditanya, Pak Asep mengatakan bahwa Bu Lilis sering pulang ke kampungnya saat libur. Penjelasan itu cukup masuk akal, meski perasaan ganjil masih menghantui Andi. Malam berikutnya, hujan deras mengguyur area perkebunan. Andi sedang mencoba tidur ketika suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Ketukan pintu menyusul, membuatnya langsung terbangun. Andi membuka pintu, dan di sana berdiri Bu Lilis dengan tubuh basah kuyup. Rambutnya meneteskan air, dan wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. "Saya tidak bisa tinggal di rumah itu lagi," ucap Bu Lilis dengan suara parau. Andi mengizinkannya masuk, tapi ketegangan di udara terasa semakin pekat. Ketukan di pintu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Bu Lilis memohon agar Andi tidak membukanya. "Anda jangan buka pintunya, tolong," katanya sambil menangis. Namun rasa penasaran menguasai Andi. Dia mengambil goloknya dan membuka pintu dengan hati-hati. Tidak ada siapapun, tapi bau busuk menyengat tiba-tiba memenuhi udara. Keesokan paginya, Andi bertemu Pak Asep yang membawa kabar mengejutkan. "Bu Lilis ditemukan di sumur belakang kebun teh," katanya dengan nada berat. Andi terguncang. Bersama Pak Asep, dia pergi ke lokasi sumur. Dengan tubuh gemetar, dia mengintip ke dalam. Sosok tubuh Bu Lilis terlihat terbalik. Kepalanya terbenam di air sumur yang gelap. "Tapi dia ada di rumah saya semalam," suruh Andi dengan suara bergetar. Pak Asep menggeleng. Dia sudah meninggal sejak Sabtu malam. Mungkin apa yang Anda temui adalah jiwanya yang belum tenang. Kisah Bu Lilis menjadi legenda di perkebunan itu. Beberapa pekerja percaya bahwa dia adalah korban dari rasa bersalah atau keputusasaan yang menghantui hidupnya. Namun Andi tahu
ada sesuatu yang lebih menyeramkan dari sekedar cerita hantu. Itu adalah kenyataan bahwa beberapa jiwa tidak pernah benar-benar pergi.